Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan cara pembuatan dari koloid. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan sebentar mau. enggak Disebuti itu. 3. Untuk bisa sekaloid. Masukkan air tapi kering. Jelasan. Melo ayo masih ki. Susu ini termasuk susu ini termasuk koloid. Susu ini termasuk koloid. Golongan emulsi. Emulsi merupakan sebuah sistem koloid di mana fase terdispersinya bisa berupa zat cair, padat maupun gas. Tetapi fase terdispersi yang paling umum adalah zat cair. Contohnya adalah susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Ya, di mana susu ini termasuk dalam zat cair yang dilarutkan di dalam zat cair. Maka kesimpulannya ini termasuk koloid jenis emulsi. Yang selanjutnya sabun cair. Kemudian kita campurkan dengan air. Kemudian Lalu kita kocok aduk sehingga menghasilkan busa. Bui atau busa. Bui atau sering disebut busa adalah sebuah koloid dengan fase terdispersi berupa gas dan medium. Pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Contohnya bui adalah krim kocok, pasta, dan bui sabun. Nah, dan yang kita praktikkan yaitu bui dari sabun. Selanjutnya yaitu sabun. Jadi sabun ini termasuk contoh koloid karena apabila kita center dan bisa dilihat dia menghamburkan berkas cahaya. Nah, seperti kita lihat, jadi di dalamnya kayak menyala-nyala. Dan ini namanya menghamburkan cahaya sehingga sabun ini disebut koloid dan tergolong ke dalam emulsi di mana medium terdispersinya padat di dalam cair. Dan selanjutnya yaitu sabun cair. Selanjutnya sabun cair dicampur dengan air. Sabun yang kita kenal selama ini ada yang berbentuk padat dan ada yang berbentuk cair. Di sini hanya akan dibahas mengenai sabun cair. Sabun cair merupakan koloid dari fase terdispersi padat dan medium dispersi berupa cair. Koloid ini termasuk dalam jenis koloid sol cair. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil, suka cairan, dan koloid liofob, bentuk cairan, benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil atau suka air, dan koloid hidrofob, benci air. Sabun termasuk dalam koloid hidrofil. Namun saat dimasukkan dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi. Asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air dan tersusun atas partikel yang terdiri atas 1 gugus kepala,
bersifat hidrofil dan polar. Gugus ekor bersifat hidrofob dan nonpolar. Sabun atau deterjen membentuk koloid asosiasi dalam air dan terdiri atas ion stearat. Ketika dilarutkan dalam air, ekor asam stearat atau hidrofob dan atau nonpolar saling berkumpul ke arah dalam air. Dan kepala asam stearat atau hidrofil atau polar menghadap ke air menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di air membuatnya menjadi pengemulsi kotoran dalam air. Gugus hidrofob akan menarik partikel kotoran lalu mendispersikannya ke dalam air. Sistem koloid sabun cair dibuat dengan cara kondensasi dengan reaksi penggantian pelarut. Dengan cara ini partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Jadi jadi kesimpulannya setelah kita menampilkan tadi bahwa yang pertama yaitu susu cair termasuk ke dalam jenis koloid emulsi cair di dalam cair. Yang kedua tadi kita sudah mempraktikkan yaitu sabun cair jenis busa, di mana tadi sudah kita lihat ada busanya, dan juga sabun ini termasuk ke dalam contoh emulsi cair di dalam cair. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah mencoba sabun atau deterjen yang termasuk ke dalam contoh emulsi padat, yaitu padat di dalam cair, yang juga selain dia menghamburkan berkas cahaya disebut sebagai koloid. Juga apabila sabun ini dicampurkan ke dalam air dan minyak, maka air dan minyak tersebut dapat bersatu, sedangkan kita tahu bahwa air dan minyak tidak dapat bersatu. Dan itulah gunanya koloid sabun yang dapat mempersatukan air dengan minyak. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi